Jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 3 Februari 2022. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Imlek gitu ya untuk teman-teman yang merayakan. Semoga harapannya di tahun ini ya lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Dan tentunya saya harapkan ya teman-teman tetap stay tune gitu ya, tonton di morning briefing. Meskipun mungkin mulai dari Februari ini akan nggak selalu setiap hari ya, karena tentunya saya masih berkomitmen untuk memberikan project edukasi. Jadi saya akan lebih banyak nanti buat konten-konten edukasi gratis di YouTube ini. Jadi minta tolong dukungannya juga dari teman-teman untuk like, komen, dan share, dan tentunya ditonton ya video-video yang sudah kami buat. Sementara sih baru satu topik ya. Ya, topiknya itu tentang IPO. Jadi ada part 1, ada part 2. Teman-teman silahkan tonton aja ya. Di part 2 ini lebih ke arah praktek ya, dan beberapa hal yang harus teman-teman ketahui gitu ya untuk menganalisa IPO itu seperti apa. Nah, nanti topik nextnya akan lebih random lagi, dan tentunya yang jelas di setiap topik akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Jadi buat yang mau tonton dipersilahkan gitu ya. Dan tanpa banyak panjang lebar, saya seperti biasa akan share dulu kita punya trade dan profit. Yang ini untuk yang hari Senin ya, Senin Selasa lah, karena kan untuk hari Rabu kan saya nggak buat morning briefing. Nah, untuk hari Senin ataupun hari Rabu hari ini ada profit pertama menusuri bumi ya, buy-nya 78, lalu dapat tadi 76. Kenapa? Karena waktu bumi closingannya itu di 76 ya, di tanggal 28. Oke, ya jadi sorry, di sini ya, di sini di 76. Ya, buat teman-teman yang ngerti beli menu sore udah tahu lah ya. Jadi meskipun kita beli di atas harga pasar pada saat freeze time, jadi pas marketnya tidak bergerak gitu kan, maka teman-teman masih bisa beli. Anda mau input 80 kayak Anda tetap dapat harga closingan. Itu salah satu trik menu sore juga. Dan TP-nya di hari ini dan hari Rabu gitu ya. Jadi 2 hari ini dia digoreng 2 kali, bahkan hari ini dia sempat naik hingga 80. Jadi udah lumayan banget profit menu sore kita. Lalu juga ini FPNI, ini hari Senin sih ya. Hari Senin kita rekom dari tanggal 26 Januari. Nggak usah diomongin lah ya, FPNI kan baru gerak memang kemarin dan tembus 10%. Kita dapat 5-8%. Oke. Lalu buat yang belum download, kita punya mobile apps ya, teman-teman bisa silakan download. Karena kalau teman-teman tonton hari ini ya, kalau teman-teman buka apps kita hari ini, beberapa watchlist yang kita kasih itu cukup banyak juga yang kasih jackpot ya. Banyak juga yang kasih jackpot rekom-rekomnya ya, kayak ada PSKT gitu ya, pagi-pagi ya kalau teman-teman cek PSKT, lalu juga ada Amar dan lain sebagainya. Nah, cuman karena memang lagi ada error gitu ya, lagi ada error di kita punya sistem. Jadi untuk pantauan saham ini lagi berubah-ubah. Jadi teman-teman coba aja cek setiap pagi, kalau udah diupdate ganti emiten baru berarti sudah terupdate. Itu ya. Jadi itu watchlist aja lah ya, dan mostly juga cukup menarik watchlist yang kita kasih. Lalu buat yang mau join ke VVIP dipersilakan sekali ya. Buat yang mau silakan, buat yang nggak mau minimal Anda bisa join grup free kami. Follow social media kami, Instagram, TikTok @silenttraderacademy, di grup free kami @silenttraderacademy. Ya, jadi cuman grup satu aja, sisanya yang mengatasnamakan investasi, titip dana, profit instan, profit cepat, dan sebagainya, itu sudah pasti penipuan. Dan satu hal, rekening atas nama hanya Joni Lintang dan prosesnya di akun @staffsilent. Jadi cuman di sana, di luar itu penipuan. Ya. Nah, lalu buat yang mau nanya, Om, saya mau join VVIP tapi mau lihat dong. Nah, win rate kita di bulan, oh ini ada satu ya yang belum dimasukin ya. Swing kita Bank Mandiri belum dimasukin. Ya, nah win rate kita di bulan Januari ini kurang lebih 84, kalau kita ralat ya, berarti kan total 38 bagi 32 ya. Karena menu Bank Mandiri tidak sorry.
32 bagi 38 ya. Nah, berarti sekitar 84,2 ya, 84,2% itu merupakan win rate kita di bulan Januari. Dan di minggu kemarin, dari minggu terakhir tuh di tanggal 24 sampai 28, itu win rate mingguan kita 100%. Jadi minggu pertama kita 100% ya. Minggu kedua kita 100%. Ini ada satu yang kita jual BEP ya, kita SOS karena kita kasih time frame seminggu nggak jalan, kita out gitu ya. Dan win rate segini, lalu kita ada kolom biru. Ini adalah asumsi ya. Asumsi pukul rata, misalnya beli 15% dari total modal di setiap saham gitu ya. TP-nya berdasarkan TP ini. Nah, maka asumsi dihitung-hitung dikurang-kurang yang cut loss, maka bisa 18% growth-nya ikut rekom. Tapi balik lagi, tentu kan setiap orang beda-beda. Ini cuman benchmark patokan aja dengan win rate segini dan trade dan yang segini tuh dapatnya berapa gitu ya. Jadi buat yang mau silahkan join ke FTA. Lalu nextnya tanpa panjang lebar kita akan bahas market. Hari ini cukup menarik ya. Sebenarnya topiknya ini sama aja sih. Topik pembahasan kita sama aja. Sudah berapa kali kita bahas market di resisten, dan per detik ini masih market ke reject gitu ya. Ini sekali, ini 2 kali, ini 3 kali, ini berapa kali, 4 gitu ya. Ini 5 kali, dan ya ini yang ke-6 atau ke-7. Jadi kalau kita hitung-hitung, market ini udah sekitar 5 sampai 6 kali berada di atas 6.700, mau coba break all time high, tapi pada akhirnya market yang ada malah nyungsep. Dan di setiap market rejection di 6.700 gagal bertahan di atas angka ini, yang terjadi di market selalu terjadi dump yang cukup lumayan ya, correction yang kita lihat cukup lumayan. Ini correction yang cukup sehat, ini correction yang cukup sehat, yang kedua ya, ini juga correction yang cukup sehat. Beberapa minggu lalu juga koreksi yang cukup sehat. Dan apakah ini akan terjadi lagi? Nah, balik lagi, kalau kita lihat secara tren, ya memang trennya sideways. Jadi kalau tren sidewaysnya masih berlangsung, ya dia akan balik lagi ke pental dan balik lagi. Nah, tapi kalau saya ngomong jujur-jujuran secara teknikal, karena kan ini basis awalnya kan uptrend ya, karena ini basis awalnya uptrend, sebenarnya probably secara pure teknikal lebih ke arah breakout cepat lambat ya. Nah, tapi karena yang kita bahas ini market yang mana kita tidak bisa talk untuk melihat dari teknikal aja, kita perlu combine dengan news yang terjadi, makro mikro yang dapat mempengaruhi ekspektasi investor, yang mana akan merubah arah market dan saham-saham yang dipegang oleh investor. Maka dari itu ya banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Nah, masalahnya nggak ada reason per sekarang menurut saya yang bisa membuat market breakout. Ya, inflasi di Amerika Serikat besar. Ya, ini nggak tahu nih, harusnya bulan Februari GDP-nya akan diumumin ya, biasanya di awal-awal bulan. Ya. Lalu nextnya apa lagi? Kalau ngomong COVID, bahkan di Indo kasusnya bertambah. Bahkan beberapa kawan saya udah mulai banyak lagi yang kena COVID gitu ya. Dan stay safe juga buat teman-teman. Jadi nggak ada reason sebenarnya ya, meskipun bukan tidak mungkin market breakout. Nah, yang harus kita lakukan apa? Karena kan kita nggak bisa predik 100% nih arahnya ke atas atau ke bawah. Nah, yang bisa kita lakukan ialah antisipatif. Oke, kalau marketnya naik ya kita tinggal siap-siap cicil beli emiten-emiten yang terutama harusnya market cap-nya besar ya, atau minimal sektor-sektor yang mungkin posisinya udah disupport atau secara teknikal jangka pendek mereka udah siap nih, udah ada volume. Nah, yang harus lebih kita antisipasi kalau ternyata dia plan B, memang rejection, gagal breakout lagi, turun lagi. Karena kita tahu nih dalam historis setiap kali reject itu turunnya bukan main-main, dari 6.700 ke 6.500. Itu udah 2-3%. Setiap rejection turunnya segitu. Jadi gocekannya lumayan. Nah, maka dari itu kita harus jaga-jaga kalau ini terjadi. Gimana antisipasinya? Banyak hal. Misalnya gua sediain dana cash 20-30%. 70%-nya di tradingin. Jadi kalau amit-amit ada something, ya gue masih ada dana cadangan backup buat nambah misalnya
Kedua, atur money management. Misalnya ada satu sektor lagi menarik nih, MNC Group misalnya yang lagi ongoing banget gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang request juga, nanti coba saya bahas. Nah, jangan beli semua. Anda jangan beli Bekit, jangan beli Becap, jangan beli PTV. Pokoknya fokus 1-2 aja. Kalau Anda punya IPTV BCAP sudah. Jangan tambah kepik, jangan tambah Bekit, jangan tambah BABP. Karena sekali guyur, itu guyur semua. Yang ada Anda greedy, untung gede bisa jadi loss gede. Jadi fokus diversifikasi 1-2 saham aja. Ya lalu sisanya pecah-pecah sektor lah. Ada banking seperti yang saya bilang, minimal Anda punya satu bank, lalu sebagai hedging gitu ya. Lalu sisanya sektor-sektor lain yang potensial. Sisanya ya gorengan, terserah Anda mau swing gorengan ya nggak masalah. Nah itu mungkin cara antisipasi yang bisa kita lakukan, jaga-jaga kalau ternyata historisnya repeat lagi, reject lagi, turun lagi. Ya tapi kalau bisa breakout all time high gimana, itu bagus banget. Dari sisi foreign flow gak ada masalah, seperti yang saya bilang, foreignnya masih sustain untuk aku, jadi ya fine-fine aja gitu ya. Menurut saya ini fine-fine aja ya. Bahkan hari ini MTech naiknya gila ya. Ini yang ngekerek market nih, MTech, BCA 2%, Arto 5%. Nah ini 3 ini. Kalau ini nggak naik atau dalam asumsi nge-stuck ya, tidak naik tidak turun 0%, ya maka market paling cuma naik 0,5, 0,4 gitu. Nggak naik sampai 1%. Ya jadi didukung juga sama banking yang cukup signifikan. Ya harapannya sih semoga arah ke atas ya, karena foreign flow-nya mendukung. Cuman yang nggak tahu sih apakah bisa breakout atau enggak. Oke, lalu tanpa panjang lebar kita akan langsung aja ke pembahasan. Ya, kita akan langsung saja ke pembahasan. Oke, pembahasan requestan MTDL bertahan sudah bisa di average down atau tidak. Nah, MTDL outlooknya masih ke bawah ya, karena terakhir kan saya bilang karena dia patah tren. Ya teman-teman bisa price action untuk kurangin muatan dulu ya, skip dulu. Hari ini dia cuma tutup gap ya, gap down yang dibuat, dan harusnya teman-teman bisa SOS di sini. SOS itu nggak harus kita beli dulu di bawah baru lepas. Kita bisa aja lepas dulu di atas baru beli lagi di bawah. Jadi fleksibel. Nah, kalau udah tutup gap kayak gini, feeling saya nih arahnya masih ke bawah. Ya ini ibaratnya wave, ini wave 1, 2, ini wave 3, wave 4 nih harusnya masih ada satu wave lagi, wave 5. Ya jadi harusnya masih arah ke bawah. Nah, Anda kalau mau nanggung average ya tunggu di bawah sekalian ya, di 600 lah misalnya. Jadi kalau mau average down ya jangan tipis-tipis. Turunnya agak banyak baru nambah, daripada 3% nambah, 3% nambah yang ada gendut. Karena trennya downtrend. Ya, Anda nggak akan sanggup untuk cicil average down terus kecuali Anda sultan gitu ya. Lalu nextnya AMRT. Nah ini juga emiten yang cukup menarik. Jadi melanjutkan pembahasan beberapa waktu terakhir, di mana emiten-emiten yang basis digital, basis teknologi, dan atau emiten-emiten yang cukup hype dalam semester 2 di tahun 2021 kemarin. Ini udah mulai banyak yang sedikit technical rebound ya. Salah satunya AMRT yang per hari ini dia confirm untuk breakout. Menurut saya dia confirm karena sudah pullback di sini. Pullback 1 ya. Lalu dia hari ini confirm breakout di sekitar 1000 berapa nih? 1250-an nih. Sekitar 1240, 1250. Nah, ini udah tanda swing yang bisa kita pantau. Ya, jadi Anda bisa bypass merah gitu ya dengan batas stop loss ya, simply jelas mungkin di sekitar 1200 kali ya untuk batas stop loss. Jadi ini bisa dipantau untuk swing untuk AMRT. Ya, target resist ya di 1300-an. Pendeknya. Jadi ini bisa masuk pantauan. Lalu nextnya Zing emiten repo ya. Ini masih repo kayaknya sampai sekarang sih. Saya nggak tahu. Cuman satu hal yang pasti, dia tadi uji 100-101, dimana kalau dia bisa memang jebol 100-101 itu menarik ya. Cuman kalau belum, yang saya lihat outlooknya ini hanyalah kenaikan sementara jangka pendek aja. Ya, proses secondary trendnya setelah dia correction cukup dalam gitu ya. Jadi belum stabil di atas 100, saya rasa outlooknya masih ke bawah. Jadi ya hati-hati ya buat yang nyangkut, manfaatkan kesempatan ini untuk SOS ya sebagian gitu ya. Lalu next SMRA hari ini berhasil rebound pendek seperti yang diinformasikan di beberapa morning briefing, karena posisinya memang sudah disupport.
Tapi yang jadi big question ya oke, kalau marketnya memang all time high, ada chance yang cukup besar emiten-emiten ini untuk technical rebound gitu ya. Kayak misalnya contoh SMRA ini memang dia punya area support itu di 670 650. Jadi memang udah di bottom, dan ditambah market hari ini ya cukup baik lah ya dari sisi panic buyingnya, maka terjadilah rejection rebound gitu ya di emiten-emiten, salah satunya properti. Ya kan, dimana dia uji resist di 730. Nah yang jadi big problem kalau dia belum bisa balik 730 740 ya arahnya masih ke bawah. Ini hanya technical rebound sementara seperti yang di sini. Nah, jadi kaidah-kaidah resist kita bisa harus perhatikan. Contoh nih, SMRA harusnya dia harus bisa stabil di atas ini 900-an. Nah, ternyata cuman bisa berhasil breakout sekali, besoknya di bawah 900 lagi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, kalau ini terjadi ya correction turun lagi. Oke. Lalu nextnya ISSB, ini juga bisa masuk watchlist 1 ya, untuk teman-teman bagi yang mau gitu ya. Bagi yang nggak mau ya nggak apa-apa juga. Nah, untuk ISSP tergantung Anda cara narik tren ya. Tapi yang jelas udah salah satu tren lain di breakout. Ini adalah salah satu tanda yang sebenarnya cukup baik untuk teman-teman gitu ya, bagi teman-teman yang punya gitu ya, punya di ISSP. Cuman masih sama nih outlooknya. Ya, ini 400-an 390 kan memang area resist. Nah, tadi dia sempat mau coba breakout tapi belum. Nah, ini yang harus kita pantau. Kalau ini bisa ditembus 400 itu confirm. Pertanyaannya, Om, kenapa sih harus tunggu konfirmasi? Ya tergantung gaya trading Anda juga. Kalau Anda nggak suka buy on breakout karena menurut Anda terlalu tinggi, teman-teman ya bisa belinya buy on weakness. Ya, cuman kalau saya kan berbicaranya secara analisa. Jadi saya mau bilang secara tren. Nah, kalau mau confirm untuk bullish continuation ya harus tunggu di atas 400. Gitu. Tapi overall nih bisa dipantau ya pergerakan hari ini, candlestick hariannya cukup menarik. Ya, lalu nextnya MPMX. MPMX juga hari ini technical rebound. Jadi banyak juga ya yang technical rebound ya. Kalau kita lihat pendeknya sih dia udah breakout wedge kecilnya. Ini bisa dipantau target penguatan berikutnya di sekitar 1080-an. Ya, target penguatan berikutnya di sekitar 1080 1090. Ya kalau bisa di breakout harusnya bullish continuation sih. Ya, kalau dia udah bisa breakout di 1080 1090 harusnya bullish continuation bisa dipantau. Ya, bagus nih MPMX, boleh lah ya, boleh lah untuk swing kalau mau gitu ya. Lalu nextnya ESA, ini juga sahamnya unstoppable. Dia berhasil breakout, tinggal tunggu pullback ya, seperti yang saya bilang, belilah pas dia merah-merah. Kemarin nggak dikasih ya. Nah sekarang pullbacknya berapa? Di 540 550. Atau kalau mau coba kita tarik, ya pullbacknya pas ya, sama ya, di 550 530. Nah inilah pullbacknya, di sini Anda mau beli. Ya kalau dikasih di sini lebih baik gitu ya. Jadi batasnya di 500 lah. Dia nggak boleh balik lagi di bawah 500 karena nanti trennya patah. Oke. Nextnya BBB. Ini juga, nah ini menarik nih. Kalau tadi kan dia masih belum breakout yang kita bahas. Nah kalau BBB hari ini dia berhasil breakout. Nah ini yang bisa masuk ke watchlist. Ya ini yang bisa masuk ke watchlist karena dia udah berhasil balik. Nah ini yang bisa kita masukkan ke dalam list untuk mau coba swing balik. Ya. Nah tinggal tunggu ya, let's say lah misalnya sampai nanti hari Jumat gitu dia bisa di atas 2000 tuh udah bagus sih. Udah bisa kita pantau lah ya pergerakannya untuk BBB. Good ya. Target penguatan berikutnya ada di resistance di 2400 ya, 2425. Jadi lumayan sih kalau dia bisa stabil di sini. Jadi kalau bisa stabil di atas 2000 ya, 2100, mungkin dia akan pullback dulu ya, correction biasa, nanti baru lanjut lagi, itu bagus banget. Oke, nah cuman didukung juga dengan market, makanya kita cek lah apakah market kali ini memang beneran bisa breakout. Karena kalau memang marketnya beneran bisa breakout, maka yang kayak tadi ini harusnya bisa bullish continuation. Tapi kalau market ternyata kempes lagi, saya rasa emiten sebagian akan rejection lagi, akan koreksi lagi. Oke, lalu nextnya saya percepat
SRSN ini sahamnya digoreng aja ya, kalau nggak digoreng ya dia nggak naik. Batas sekarang ada di sini, masih di 57 dengan EMA 200 di 57, di atas 57 most likely probably masih ada potensi. Lalu nextnya untuk PTDU, ini juga emiten yang bisa diperhatikan ya, cuman pergerakan harga sahamnya agak sedikit dalam tanda kutip agak liar. Jadi harus prepare lah ya, kita nggak boleh terlalu FOMO di emiten ini. Singkat cerita hari ini dia berhasil ada volume ya, setelah sekian lama beberapa waktu tidak ada volume. Memang sih dia belum breakout trendline apapun, cuma resist kecil yang berhasil dia breakout hari ini. Masih overall trend lainnya trennya masih downtrend dengan konsolidasi kecil dalam time frame pendek ya. Nah cuman yang menariknya karena positioningnya pas banget mbak atau rejection di atas 150-an ini bisa dipantau. Ya biasanya ada pantulan-pantulan kecil seperti ini yang mana kita bisa manfaatkan untuk copet. Ya jadi as long as di atas 150 masih bisa kita pantau. Lalu next ada Hill, ini emiten rumah sakit ya. Kemarin Mikanya breakout nih. Ya, kemarin Mikanya breakout meskipun Mika emitennya agak kadang lelet ya. Cuman kemarin ini dia sempat spike. Jadi ini bisa dipantau juga for information aja. Nah untuk Hill juga ini perlahan kayak anak tangga ya. Pertama dia berhasil balik di atas 1080 1100 ya. Ini dia kan lagi pullback nih. Nah kalau dia berhasil bertahan di atas 1080 ya dia akan naik ke atas lagi. Karena kalau kita lihat trennya dia mau coba untuk continuation. Ya dia mau coba continuation cuman masih kepentok-pentok lah, masih kepentok resisten, masih kepentok juga dengan trend line. Nah ini yang belum confirm sih. Ya tapi kalau dia bisa bertahan balik ke di atas 1100 dalam beberapa saat, saya rasa arahnya lanjut ke 1200 1250. Oke, cuman ya agak lelet emitennya. Bank Mini dan ADMR aja ya. Hari ini ARB ya sebenarnya wajar lah kalau Anda tanya, "Om kok ARB?" Ya karena udah naik sudah beggarnya 1400% dari IPO. Jadi saya rasa cukup wajar. Dan simpelnya makanya saya pribadi udah nggak copet ADMR dari 1000-an ya. Dari terakhir dia side di sini nih saya udah nggak. Dari open suspend terakhir lah. Open suspend terakhir saya udah nggak copet di sini karena prinsip saya trading tanpa ketidaktahuan itu bunuh diri. Lalu kalau udah chartnya yang kayak gini, prinsip saya nggak mau kejar. Ya copet pun saya udah nggak lirik lah karena emiten semakin tinggi, inget ya di morning briefing kemarin kalau nggak salah, semakin lancip dia punya kenaikan. Chartnya nih kalau kita tarik semakin lancip. Ini kan lancip ya, terjal. Kalau landai kan kayak gini nih, dia naik arahnya tapi kayak landai pelan. Nah kalau semakin terjal, semakin curam kenaikannya, maka penurunannya juga semakin dalam. Tapi kalau landai penaikannya, maka penurunannya pun juga santai. Nah jadi kalau Anda mau beli di emiten kayak gini, Anda harus siap. Cuman mungkin simplinya kalau Anda mau kawal, Anda kawal lah pakai batas nih, pakai garis merah EMA 13. Nah sementara EMA 13 kita ada di 900. Nah ini batasnya. Ya terserah Anda mau beli di 1000, cut loss di 900 silakan. Cuman secara tren masih bisa di atas garis merah ya, masih follow up ke atas. Koko menarik gak? Menarik. Cuman mungkin habis tender offer ya. Ini dia kan mau tender offer dulu, mungkin kelar tender offer kali. Cuman balik lagi ini breakoutnya di 322. Ini sebenarnya tinggal tunggu. Ya kalau kita mau cari dia ada pattern cup and handle kecil di sini. Nah ini dia lagi buat handle aja sih. Ya cuman balik lagi Koko ini benar-benar pure ditahan ya. Jadi bidnya ini mereka yang tahan. Karena tender offer kan kalau nggak salah di 320. Mungkin after kelar tender offer baru ada pergerakan. Ya batas 300, breakout di 322, TP suka-suka lah. Ya karena kalau udah breakout asumsinya bisa naik cukup signifikan. LAK SL di berapa Om? LAK kalau mau SL ketat ya sebenarnya di 29300 sebenarnya. Ya kalau mau, atau kalau mau turun ya sebenarnya ada di 290 pendeknya. Tergantung tujuan sih. Tapi kalau Anda mau coba nge-swing buy on weakness ya ada di sini. Ini emang 200-nya ada di pas di 270 nanti ya. Nanti akan ketemu di 270-an. Kalau mau. Ya, jadi spekulasi buy bawah sih. Asumsi dia buy bawah, nanti kan technical rebound nih. Ya.
1 gitu kan, 2, 3, ya kan. Nanti habis 3 kan dia rebound lagi 4, habis itu 5, ya mungkin habis 5 baru reversal dan sebagainya. Itu kalau kita pakai Elliott Wave. Cuman arahnya dia mau uji ke bawah 300 memang. SM merah sudah, friend. Masih mencoba balik ya, kuncinya sama, dia balik 8183, itu bagus. Per sekarang masih coba balik ya, masih belum kelihatan apakah bisa balik atau enggak. Kalau nggak bisa balik, dia akan main di area 70-80 ya. Temas to the moon, yes, gila sih. Saya sih udah enggak ya, saya ada BSML ya. Kalau anda ngikutin terus morning briefing, kita kan ada rekom BSML dari sini nih, dari sini, dari 400-an ya. Sekarang udah sekitar 30%, 30-40% profitnya. Ya memang mungkin nggak segede Temas dari 1000-an ya, memang nggak segede Temas. Cuman balik lagi, udah cuan ya cuan aja gitu ya, nggak perlu dibanding-bandingkan. Keren sih ya, antara keren nih mesin juga ya, ini sama-sama unstoppable lah. Cuman prinsip saya, trading tanpa ketidaktahuan ya bunuh diri gitu ya. Jadi saya udah lepas sih ya, saya udah nggak tradingin Temas. Oke. Nextnya KOBX, ini saya jarang pantau sih. Cuman kalau lihat secara behavior siklus ya kayak gini aja. Dia kan tektok nih bolak-balik. Kena support beli, nanti rebound lagi. Kena support beli, nanti dia rebound ke resist, kempes lagi. Berarti dari sini patternnya kita tahu bahwa KOBX arahnya ke 300. Nah, dia sideways aja di situ. Ya, jadi ya arahnya ke 300. Ya, arahnya ketiga. Masih sideways, masih enak lah untuk copet-copet. SDMU skip ya. Saya melihat aroma yang tidak baik di SDMU. Anda kalau cek notasi, mungkin nanti beberapa topik Bibos kita belajar bareng Om Silent. Nanti kita akan bahas notasi-notasi khusus ya. M, E, X, teman-teman kan lihat ya. Nah, ini ada artinya. Nah, rata-rata orang-orang itu tuh cuman ada notasi tuh cuma satu, equity gitu ya, atau misalnya cuman M. Nah, tapi kalau si SDMU ini ada M, ada E, ada X. Jadi ya udah agak ngeri lah. Ini kalau nggak digoreng ya hancur. Ya, ini kalau digoreng ya hancur. Nggak ada harapan sih. Belum ada harapan sih. Jadi saya nggak ada outlook, masih belum ada outlook. Ya, masih belum ada outlook. Cuman kalau mau coba ARB Hunter, dipantau aja tiap hari ya. Lalu nextnya Mari. Ini Mari tantangan berat sebenarnya, karena pas banget di EMA 200 dan 420 kita tahu merupakan support krusial Mari ya, dimana setelah Mari jebol 420 nih turunnya cukup signifikan ya, lumayan banget. Nah, hari ini technical rebound, cuman entah kenapa kekhawatiran saya ada potensi rejection. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya kalau kita ngomong wave, takutnya ini kepentok, karena di beberapa kasus EMA 200 ini beneran tembok banget. Sekali kepentok itu bisa pukul dalam dan gak balik-balik lagi. Ya kayak misalnya Tekim INKP kemarin dalam awal-awal bulan Januari kan mereka sempat breakout nih, tapi gak lama langsung kempes. Ya karena memang EMA 200 se-powerful itu. Ya coba bisa dipantau lah, dia bisa stabil jebol 420 sih bagus. Ya, lalu nextnya MLPL. Oke, MLPL MPPA, pertanyaannya banyak Om, kenapa MPPA bisa arah? Om, kenapa MLPL reboundnya bisa kencang? Karena penurunannya juga sudah puluhan persen. Jadi ingat ya, naik semakin tajam. Ya, naik semakin tajam, potensi turunnya tajam. Turun semakin dalam dan cepat, ya kan curam ya, penurunan kan terjal. Reboundnya juga bisa kencang. Nah, cuman to be honest, MLPL MPPA memang dadakan gitu ya. Gak ada angin, gak ada hujan, mereka kompak barengan dengan MNC Group. Ya, technical rebound. Cuman kalau mau kita ngomong target resist ya balik lagi seperti yang saya bilang, MLPL kan targetnya 300, target reboundnya. Jadi mungkin gak kejar ke sana, bisa banget. Kayak MPPA targetnya berapa? Masih jauh, malah MPPA-nya di 430. Nah, sebenarnya bukan tidak mungkin mereka akan reboundnya cukup tinggi.
Maka dari itu untuk mau yang copet-copet bisa. Cuman balik lagi diatur-atur aja deh ya teknikalnya, mau MLPL, MPPA. Secara teknikal untuk harian ya menarik. Ya, tinggal follow arus aja sih menurut saya ya. Jadi chance untuk rebound lebih lanjut menurut saya masih ada dalam beberapa hari ke depan. Cuman perlu diperhatikan jangan sampai over FOMO, apalagi nanti kalau amin dia bisa rebound sampai ke resisten, kita masih FOMO beli di sini ya udah nggak bijak. Ya jadi bisa diatur lah alokasinya dengan baik. Ya. Nextnya Medco. Nah, Medco juga nih yang kepentok nih. Ya dia kepentok banget EMA 200, langsung nggak bisa breakout. Ya, pas banget ya. Anda kalau zoom nih pas banget. Tuh, beneran pas banget, dan ya itulah powerful moving average. Dan biasanya kalau kayak gini kepentok ini bisa dalam. Ya cuma balik lagi ya, si Medco seperti saya bilang di atas 500 ya oke lah, kita bisa maintain. Ya untuk Medco. Oke, cuman mungkin kepentok EMA 200 dulu, dia akan sideways dulu, muter-muter. Nextnya Nasi. Nah ini Nasi juga let your profit run ya. Seperti yang saya bilang, IPO beberapa bisa menarik perhatian. Kayak RMKE beberapa waktu yang lalu ada Nasi, kita ada BSML. Ya mungkin yang bisa diperhatikan besok kayak misalnya ada IPPE. Oke, besok enggak ya. SBMA ini juga baru rebound gitu ya beberapa waktu terakhir. Mungkin SEMA bisa dilirik. Ya ASLC yang baru-baru. Nah pokoknya IPO yang baru coba aja bisa dilirik. Ya karena siapa tahu bisa memberikan profit yang cukup lumayan. Untuk Nasi let your profit run ya. Cuma di sini jelas 500 udah jadi batas. Jadi ya trailing stop di 500 lah kalau saya. Bagi Anda yang sudah pegang. Ya kalau bisa nggak boleh balik di bawah 500. BRMS lagi pullback. Idealnya sih dia akan correction dulu. Ya mungkin correction yang cukup sehat ya. Dan itu perlu, itu bagian dari teknikal, dimana correction paling sehat pertama itu turun di range 134 127. Nah di sinilah ya, jadi di sini correctionnya nih di 134 127. Nah kalau sentuh area sini Anda mau beli silakan. Batas stop lossnya di berapa? Bisa di 124 atau di 126. Ya karena harusnya secara purely technical untuk si BRMS dia nggak akan turun di bawah garis merah harusnya. Jadi kalau correction besok misalnya dikasih koreksi 3% 4%, saya rasa Anda mau cicil beli silahkan. Kalau dikasih, harusnya sih dikasih lah, ini koreksi sehat biar bisa naiknya lebih banyak lagi. Nextnya GRS masih no outlook ya, dia lagi coba buat konsolidasi sih. Ya dia lagi coba buat base sideways-nya. Ini dia juga mau rek isu ya. Ini harus diperhatikan nih, rek isunya kayaknya harga atas. Saya nggak tahu laku atau enggak rek isunya. Jadi bisa dipantau. Kalau saya sih price action-nya ya. Per sekarang price action-nya ada resist di 176 179. Nah, ini yang harus di breakout. Kalau ini belum di breakout agak berat. Nah, tadi ada yang request terakhir BGTG. Nah, BGTG ini lebih menarik chartnya ya, jangka pendek. Untuk besok juga mungkin bisa dipantau. Ada potensial double bottom yang terjadi seperti beberapa outlook, pas banget dia kebental di EMA 200. Dan kalau ini terjadi, maka bukan tidak mungkin BGTG akan uji lagi resisten di 254 266. Ya. Nah, kalau double bottom terjadi, Anda bisa buy on breakout atau buy sekarang dengan target di resisten. Ya, stop lossnya di berapa? Bebas. Tapi kalau mau stop loss secara swing jauh ya di 200 masih. Ya karena BGTG masih bergerak dalam range dan biasanya memang nurut ya. After rebound dari 200 biasanya kenceng. Nah, ini bisa dipantau juga nih BGTG untuk beberapa waktu ke depan. Nextnya IPO NTBK. Hari ini juga sudah pullingnya NTBK. Saya pribadi sih rencana ya bisa ikut bisa enggak. Barengan dengan enak, cuman NTBK satu hal yang harus Anda ingat, dia ada waran. Warannya 1:1, jadi Anda dapat 1000 lot saham, Anda dapat 1000 lot waran. Dan ya saya rasa cukup cuan ya kalau kita dapat rasio 1:1. Kayak baut pun juga cuan banget. Ya 10:8 gitu. Oke. Jadi saya rasa cukup. So thank you. Salam dari Academy. Bisa be patient, be cuan.